pengakuan yang dibuat oleh Jin BTS tahun ini yang akan menghancurkan hati Anda? Kepribadian yang ceria, tetapi dia juga membuat banyak pengakuan sedih tahun ini. Berikut daftar 4 pengakuan yang dibuat oleh Jin tahun ini yang akan menghancurkan hati Anda. Yang pertama, Jin berbicara tentang kehilangan teman karena ketenarannya. Dalam episode 3 dari Break the Silence, Jin berbicara tentang menjalani hidup sebagai Kim Seokjin dan Jin dari BTS, dan apa pengaruhnya terhadap persahabatannya. Saya pikir kedua kehidupan itu sama, tetapi saya tidak menjalaninya dengan cara yang sama. Saya pikir Jin BTS selalu menjalani kehidupan yang ceria. Sebagai Kim Seokjin, tidak banyak yang berubah untukku, dan aku menjalani hidup yang sangat bahagia. Tetapi sebagai Jin BTS, hidup mungkin agak sulit di sisi lain. Jika Anda mendapatkan beberapa, Anda kehilangan sebagian. Ada banyak tekanan untuk bertemu dengan orang-orang. Saya belum berubah, tetapi teman-teman saya merasa sulit berada di dekat saya. Sangat memilukan melihat mereka tumbuh terpisah dariku. Saya kehilangan banyak orang di sekitar saya. Meskipun kehilangan teman itu menyakitkan, Jin melihat apa yang dia peroleh daripada yang hilang, penggemar yang membantu mewujudkan mimpinya. Apa yang membuat saya sekarang adalah penggemar kami, ARMY, dan mereka adalah alasan saya dapat bermusik. Karena begitu banyak orang senang melihat saya di atas panggung, dan karena saya bisa membuat banyak orang bahagia, saya menjadi bahagia melalui mereka. Itulah mengapa saya ingin lebih banyak tampil, kata Jin BTS. Yang kedua, Jin berbicara tentang perasaan tidak layak atas kesuksesan BTS. Jin BTS baru-baru ini merilis lagu barunya, Abyss, bersama dengan sepucuk surat yang mengungkapkan proses berpikirnya saat membuat lagu dan makna di baliknya, dan segalanya menjadi semakin dalam. Halo, ini Jin. Belum lama ini, saya mengatakan ini saat konferensi pers. Saya tidak ingin berbagi perasaan sedih saya dengan penggemar. Itu karena saya hanya ingin menunjukkan hal-hal yang baik. Namun, jika musiknya, maka itu berbeda. Saya tidak ingin membagikannya melalui tindakan saya, tetapi menurut saya, tidak masalah untuk menunjukkan melalui musik. Jin mengungkapkan bahwa dia mulai merasa tidak layak atas kesuksesan besar yang dicapai BTS. Sejujurnya, saya mengalami kelelahan yang sangat besar, dan pada saat itulah saya mendapatkan kesempatan untuk memikirkan diri sendiri. Setelah peringkat pertama di Billboard Hot 100, kami menerima banyak sekali ucapan selamat. Tetapi saya berpikir, apakah saya layak menerima pujian itu? Jin kemudian didorong untuk menuangkan perasaan cemas dan bingung ini ke dalam sebuah lagu. Saat saya melihat lebih dalam, saya menyadari bahwa saya ingin melepaskan semuanya karena saya mengalami kesulitan. Saya menerima konseling untuk perasaan ini dan menghabiskan hari-hari saya seperti biasa. Namun, setelah berbicara dengan Bang PD tentang hal itu, dia bertanya bagaimana perasaan saya tentang menulis perasaan saya ke dalam sebuah lagu. Saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk melakukan pekerjaan dengan baik, dan saya juga bertanya-tanya, bagaimana jika produk akhirnya tidak bagus? Dengan pemikiran seperti itu, saya sudah sampai pada kesimpulan bahwa saya tidak boleh melakukannya. Bang PD mengatakan kepada saya bahwa tidak ada yang penting. Namun, dia memberitahu saya bahwa jika saya memutuskan untuk terus maju, dia yakin saya akan melakukan dengan baik, dan dia akan menemukan orang yang akan membantu saya. Setelah bertemu dengan komposer tersebut, Jin mulai merasa optimis tentang gagasan untuk mengungkapkan kesulitan ini melalui musik. Begitulah cara saya bertemu dengan komposer Gie Bong Jo-hyung, dan begitulah perasaan saya menjadi hidup. Dia adalah orang yang cerdas dan positif. Dia ingin membantu saya dan mengatakan kepada saya, mari kita tulis tentang semua kecemasan, dan jika tidak berakhir dengan baik, kita akan mencoba lagi. Dengan pola pikir positifnya, dia membantu saya menjadi lebih cerah juga. Setelah membicarakan banyak topik yang berbeda, saya dapat memasukkan perasaan saya ke dalam lagu ini dan membagikan apa yang ingin saya katakan melalui Abyss. Begitulah lagu ini muncul. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada Gie Bong Jo-hyung sekali lagi.
Lagu ini akan menyedihkan untuk lagu ulang tahun, tetapi saya merasa tidak akan ada waktu lain untuk merilis Abyss. Jadi begitulah mengapa saya memilih untuk merilisnya. Army, tolong dengarkan baik-baik meskipun saya tahu ini kurang. Sebagai catatan, saya ingin berterima kasih kepada pemimpin kami yang menulis lirik untuk bagian refrain. Yang ketiga, Jin berbicara tentang ketakutannya. Dalam Break the Silence, Jin mengungkapkan bahwa dia terkadang khawatir dia akan mengacau selama pertunjukan dan ini sulit untuk dihilangkan. Anda tahu, karena saya sudah lama tidak melakukan ini, saya jadi sedikit khawatir. Seperti bagaimana jika saya mengacaukan tarian, dan bagaimana jika saya lupa liriknya. Jadi di kamar saya melihat-lihat kata-kata dan menjalankan gerakan itu sekali lagi. Tapi tetap saja sulit untuk menghilangkan kecemasan, kata Jin. Yang keempat, Jin mengungkapkan bahwa dia awalnya tidak menerima banyak pesan ulang tahun. Jin BTS baru-baru ini mengadakan siaran langsung untuk merayakan ulang tahunnya, dan selama itu dia mengungkapkan gerakan mengharukan yang dilakukan V untuknya. Jin berbagi bahwa dia begadang sampai jam 1 pagi di hari ulang tahunnya, kalau-kalau dia menerima beberapa pesan ulang tahun lebih awal. Namun, Jin tidak mendapatkan banyak pesan dan ini sedikit membuatnya kesal. Jin akhirnya pergi tidur, dan ketika dia bangun, dia melihat bahwa dia telah menerima lebih dari 10 pesan ulang tahun yang mengangkat suasana hatinya. Jin berbagi bahwa sebelum tidur, dia memberitahu para anggota bahwa dia tidak menerima banyak pesan ulang tahun. Setelah V mendengar ini, dia menghubungi banyak temannya dan memberitahunya bahwa ini adalah hari ulang tahun Jin dan meminta mereka untuk mengucapkan selamat ulang tahun padanya. Salah satu orang dihubungi adalah aktor Park Seo Joon yang sangat dekat dengan V. Jin mengungkapkan bahwa sekitar 7 atau 8 teman V mengiriminya pesan ulang tahun. Meskipun Jin ingin berterima kasih kepada mereka semua secara individu, dia tidak ingin menyebutkan semua nama mereka karena dia tidak ingin membuat mereka mendapat masalah. Ketika Jin mengetahui tentang tindakan V, dia sangat tersentuh. Dan selama siaran langsung, V menelepon Jin dan memberitahunya bahwa ada lebih banyak pesan video dan bahwa dia akan mengirimkannya kepadanya setelah dia menyelesaikan siaran. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.